diam semua kenapa ini? Lah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya maha bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama maha bos. Duit itu seberapa atau paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Lah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa. Kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita-kita ini loh. Kita-kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini, biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, nggak mungkin rezeki saya nggak ada, pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak, di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Nggak mungkin saya mengatakan, sorry bro aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang nggak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau nggak punya duit jangan terima tamu. Nggak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir. Muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral. Gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya ini ya? Gaya Didik kayak bos gitu. Ini ya bagian buatkan teh mana kok nggak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh nggak usah repot-repot. Alhamdulillah. Itu maksudnya kalau nggak punya beneran ya, nggak punya beneran. Tapi semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas? Kalau ada tamu ya ditemani. Waktunya cari ilmu. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli. Promosi saudara-saudara. Ya buat kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia. Baik Habib Novel Alidrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah, biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V, Afia. Biar ketok kayak opo Afia, padahal kuwi Afiyah. Nah, kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Memang begini caranya kita menikmati doa ki ente. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya nggak mau mikir. Usaha gerak. Saya nggak akan ngomong kok enggak hasil ya. Itu enggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya, "Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, "Kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta, berarti sudah dikabulkan." Yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok enggak kabul ya, kok enggak kabul ya. Nah ini loh bahayanya luar
Luar biasa. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Alhamdulillah. Saya udah bicara entah berapa menit. Sekarang udah jam 9 lewat 7 menit. Lewat 9 menit yang betul ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa kirim pesan ke WhatsApp saya seperti biasanya. Saya lanjutkan dikit boleh ya? Ya. Jadi intinya menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nanya urusan tadi itu, tenang no hatimu, tenang no pikirmu, ya lanjutkan hidupmu selesai. Lanjutkan hidupmu selesai. Ada orang nanya sama saya, Beb, hidup kok susah begini ya Beb ya. Terus mau jawabnya gimana enaknya? Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Habib Muhammad ya? Oh ya teman-teman dari Malang. Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang ngomong hidup kok susah. Sementara saya tidak merasakan hidup itu susah. Saya mau jawabnya gimana? Lawang Allah sudah bilang setiap ada susah ada mudah. Setiap ada susah ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu kok kamu masih bilang hidup kok susah. Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, enggak susah. Kalau bahasa saya begini, yang dulu pernah saya terangkan loh. Ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal, 1000 dikali 5 juta, dikali 3 triliun, dikali 229 miliar, dibagi 5 rupiah, dikali 77 kali 99, bagi 1.00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali ngasih soal, itu jawabannya nempel di situ. Ini sebetulnya rahasia ya. Ini kalau dibagi malam hari ini kebanyakan yang saya bagi ini. Gimana? Perlu dibagi? Ini sebetulnya kalau jamaah Raudhah ilmu gini sudah ngelontok semua ini. Harusnya ini sudah enggak ada. Alhamdulillah jamaah Raudhah ini kena model seperti apapun seharusnya ya insya Allah sudah paham. Seharusnya. Cuman prakteknya suka ada setan. Ya lupa, ya prakteknya lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah itu kalau ngasih soal, jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya, mau? Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07. 4 lewat 07 adzan subuh. Ya. Jenengan jam 4.10 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai didengar. Bentar lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jenengan bangun segera sholat qadha gitu. Sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10 tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah di begini, di rampung-rampung bingung. Setangi turu.
Ngerti bojo ruwet gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri nggak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumongso, beres subuh. Hati nggak ada gelo, nggak ada kecewa, oh ya diajar, ngerasakno gue. Kalau kamu nggak bisa ngerasakno, ya gelo sholat subuhmu tadi, ya ngerasakno diamuk bojo piye. Iki lagi diamuk bojo, engko nek dicekel malaikat jegur nun rokok piye. Wis timbang kejegur neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu. Dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus. Stres toh? Enggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu. Lihat dirimu. Masalahnya tuh di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalakan orang lain. Gagal paham tuh nyalakan orang lain. Suami saya kok begini, istri kok anak saya. Tonton dulu, sholatmu piye, sholatmu piye. Sholatmu dulu tonton dulu. Cek sholatmu, cek sholatnya. Lihat kamu gimana sama Allah Ta'ala. Kamu sama Allah gimana, hatimu sama Allah bagaimana. Istighfarmu seperti apa. Begitu kita selesaikan itu. Urusan yang lain diselesaikan sama Allah Ta'ala. Nah kalau kangelan ada yang lebih gampang. Wah subuh telat ki mau, waduh istighfar ya istighfarnya nyesel tapi ki dosa gede ki ya Allah. Mulai cek saldo, masih ada 200 juta saldo. Ya wis lah biar nanti Allah mengampuni saya. Iki masjid iki kita kok CT wis elek. Ya masjid CT wis elek. Sing sholat subuh ki do ngantuk, Masya Allah. Kalau begitu saya mau sodakoh, saya mau beli kopinya Habib Novel, nanti sabar sih, belum selesai ini ceritanya. Saya mau beli kopinya Habib Novel, ini buat jatah masjid 5 di kampung saya, tiap subuh mau saya buatkan kopi, tak enterno biar jamaahnya habis sholat, melek kabeh minum kopi. Allahumma, Masya Allah. Istri yang tadi marah, tiba-tiba berubah, Mas maafkan saya ya mas. Aku tadi khilaf, Masya Allah, bener kata Habib Novel, bener, iya. Ini bukan kata saya, ini ilmu langit ya begitu caranya. Yang bisa dandani cuma Allah, bukan akalmu, bukan kemampuanmu, bukan. Maka pakai yang begitu. Jelas semuanya? Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Loh penyelesaiannya tinggal sama yang punya hidup kok angel. Bereskan urusan kita sama Allah, beres urusan kita dengan selain Allah, selesai. Gak angel. Jadi orang yang merasa hidupnya angel itu berarti hidupnya dia sama yang maha hidup angel. Kalau hidupnya dengan yang maha hidup itu gak angel, maka hidupnya dengan yang maha tidak hidup manusia ini, maha mati manusia ini ya. Itu akan jadi juga gak angel kalau sama Allah gak angel. Sama Allah mudah, baik hubungannya, nanti manusia sekitar akan dibuat mudah. Loh Beb, dalam kenyataannya itu kan ada orang-orang soleh, Nabi aja dilempari batu. Loh. Kalau bentuk tampaknya nggak enak itu ya akeh. Tapi yang merasakan lu enak loh. Jangan kamu kira yang merasakan seperti kamu, jangan disamakan dengan dirimu. Orang-orang soleh itu mengalami nggak enak tuh ketokane tok. Tapi aslinya enak. Saya kemarin duduk sama Beb Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Boleh ya share sedikit ya. Nanti jangan bilang Beb Muhammad ya. Saya bocorkan. Beb Muhammad tuh ngomong gini. Kak Novel, kalau manggil saya kan Kak Novel. Kak, artinya saya masih muda, bukan Pak, bukan siapa gitu loh. Ya. Mas Novel gitu kan, Kak Novel. Ya, Kak Novel. Ya, Gigi. Alhamdulillah ya. Kita ini kok hiburannya mudah. Buka kitab, seneng. Buka kitab toh ini, buka kitab baca, seneng, nikmatnya luar biasa. Nah orang lain loh kesian. Mau menghibur diri harus cari pantai. Mau menghibur diri harus keluar negeri, mau menghibur diri harus lihat pemandangan sawah atau gunung. Kalau belum lihat sawah gak iso seneng. Gak lihat sungai gak iso seneng. Kesian loh.
Nah, kalau kita kan lihat sungai ya senang, lihat sawah ya senang, lihat gunung ya senang. Tapi enggak harus gitu loh. Artinya cukup buka kitab, alhamdulillah udah senang. Itu disyukuri itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya saya senang betul kalau ketemu abang-abang becak itu, di becaknya aja udah senang. Bisa ketawa, di becaknya dia udah bisa senang. Gampang terhiburnya. Lah awakmu klik doa aja stres gumun aku. Bojo ayu yo sambat. Suami ganteng yo sambat ya. Urip kok kayak gini. Naiknya mobil, perusahaan banyak. Cari uang kok susahnya begini ya Beb. Ya Allah, ya dolen kabeh ngono bingung kowe. Lah ya aneh toh ya. Aneh. Cari uang. Kalau cari susah enggak usah cari. Kamu punya uang, kamu punya ya jualan sudah, selesai. Selesai. Itu ibu-ibu. Gak punya duit, kalau emas, gelang emas, buka lemari emas, ngarepe ya Kang Mas. Kakek sambat.